Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hari-hari ini, Nili telah menggunakan batu spiritual untuk menggoda Jindan dan dia akhirnya bisa benar-benar membangun hubungan yang kuat dengannya. Pada dasarnya, dia tidak perlu khawatir Jindan lepas kendali lagi. Setelah Jindan memasuki lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains, Jindan segera terbangun dengan energi surgawi yang kaya. Itu tampak sangat bersemangat saat membuka mulutnya dan mulai dengan panik menyedot energi masuk. Seketika, Jindan berubah menjadi bola bundar besar 2 kali ukuran semula. Bahkan wajah itu menyusut ke belakang hingga hampir menghilang. Si kecil itu menjadi bulat dan montok dan tidak bisa lagi bergerak. Itu mendarat di tanah datar di antara perbukitan. Mungkin butuh waktu lama untuk mencerna energi surgawi di dalam tubuhnya. Kemampuan si kecil ini untuk menyerap energi surgawi terlalu kuat. Awalnya, Nili sedikit khawatir bahwa nafsu makan menakutkan Jindan akan menyedot lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan kering. Namun, dia menyadari bahwa Jindan hanya menyerap sebagian kecil dari energi surgawi di dalam lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles dan lukisan itu masih menghasilkan energi surgawi. Meskipun Jindan masih terlihat seperti pria kecil, menurut perkiraan Nili, kekuatannya tidak boleh di bawah ahli tingkat 3. Tubuh fisiknya hampir tak terkalahkan, saat ini, bahkan seorang ahli realem martial ancestor akan memiliki waktu yang sangat sulit untuk membunuhnya. Sampai sekarang, tubuh Jindan belum sepenuhnya berkembang, dan masih belum bisa memasuki pertempuran. Tetapi jika Jindan terus menyerap energi surgawi pada tingkat ini, lalu siapa yang tahu? Yu Yan juga tampak sangat bersemangat saat memasuki lukisan itu. Tubuhnya tersulut api keemasan yang membakar beberapa kali lebih kuat daripada saat dia berada di luar. Kultivasinya telah meningkat sangat cepat dan dia sudah mencapai alam 3 nasib, setidaknya. Untuk level sebenarnya, Nili masih belum bisa memastikan. Lebih jauh lagi, kekuatan api emas yang Yu Yan lepaskan sangat menakutkan bahkan Nili tidak bisa mengetahui asal-usulnya. Kakak Yu Yan, kamu bisa tinggal di sini untuk berkultivasi. Nili ringan tersenyum. Yu Yan membuka matanya, mengerutkan bibirnya menjadi senyuman, dan mengangguk. Oke. Nili melihat ke kejauhan Myriad Miles Rivers and Mountains. Tempat ini setara dengan wilayahnya sendiri, di mana dia bisa melakukan beberapa hal. Beberapa pikiran melintas di otak Nili dan dia tersenyum. Dia sudah merumuskan rencananya. Nili keluar dari Myriad Miles Rivers and Mountains Pain dan berjalan keluar dari kamarnya. Xiao Ninger tidak bergerak selangkah pun saat dia menjaga pintu. Ketika Nili keluar, dia akhirnya mengendurkan diri dan bertanya, "Nili, bagaimana hasilnya?" "Selesai. Itu sudah bergabung dengan ranah jiwaku." Nili mengangguk. Xiao Ninger sedikit heran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Nili benar-benar bisa memecahkan segel di lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Dia mulai lebih mengaguminya karena fakta itu. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh petinggi itu. Nili selalu menjadi pemimpin mereka, apakah itu di dunia kecil atau di alam reruntuhan drakonik. Karena itu, hatinya dipenuhi dengan pemujaan terhadapnya. Nili bersama dengan Xiao Ninger dan dia juga dengan bijaksana menolak beberapa undangan pertemuan. Xiao Ninger juga ingin menghargai waktu yang dia miliki bersamanya. Nili dan Xiao Ninger mampir ke halaman Gubei untuk memberikan lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles palsu kepada Gubei dan mengingatkannya bahwa lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles ini akan menghilang secara diam-diam. Nili telah memalsukan lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains ini setelah dia menyadari kesurupan niat yang ditinggalkan oleh ahli alam martial ancestor itu. Gubei terkejut, pada saat yang sama, dia tidak bisa membantu mengagumi Nili sedikit. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nili benar-benar bisa datang dengan ide yang begitu cerdik. "Saya mengerti. Anda dapat menyerahkan ini kepada saya. Omong-omong, ini adalah roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat keturunan naga yang baru diperoleh." Gubei memberikan cincin interspatial ke Nili sebelum sibuk dengan hal-hal lain. Setelah menerima semua roh iblis dari Gubei, Nili menemukan tempat terpencil dan mulai memperbaikinya di dalam lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles. Senja perlahan turun. Tidak seperti malam biasanya, malam ini di Institut Sky Soul sangat ramai.
Hampir semua mahasiswa institut bergerak di sepanjang jalan setapak yang membelah hutan. Para jenius dari Sekte Skyblaze dan Divine Feather sedang mengatur pertemuan besar. Rumor mengklaim bahwa akan ada pertandingan sparring antara para jenius. Para petinggi dari 3 sekte besar tampaknya telah mengatur penghargaan yang murah hati untuk pemenangnya. Namun, Nili tidak tertarik dengan perdebatan semacam itu. Nili dan Xiao Ninger kembali ke halaman mereka tepat saat Xiao Yu masuk dengan kepala menunduk. Ketika Xiao Yu mengangkat kepalanya, dia melihat mereka. "Ninger, kamu di sini juga." Xiao Yu agak terkejut dan menunjukkan ekspresi malu dan tidak wajar di wajahnya. "Iya, Xiao Yu, kita bertemu lagi." Xiao Ninger berkata dengan bibir mengerucut. "Xiao Yu, kemana saja kamu selama 2 hari terakhir? Kenapa aku tidak melihatmu sama sekali?" Nili tiba-tiba merasa ada yang salah dengan aura Xiao Yu dan dia tidak bisa menahan cemberut. "Tunggu, kamu sudah mencapai 4 nasib beberapa waktu lalu. Jadi, mengapa Anda kembali ke 3 nasib? Kamu sudah pergi ke dunia luar." "Iya," Xiao Yu menjawab sambil tersenyum pahit. Dia ingin menyembunyikan fakta itu, tapi dia langsung diekspos oleh Nili. "Siapa itu?" Wajah Nili tiba-tiba menjadi gelap saat dia memancarkan niat membunuh. Dengan kilasan pikirannya, dia mengerti bahwa hanya ada satu orang yang mungkin mengejar Xiao Yu. Nili mencari konfirmasi, apakah itu Hua Ling? Nili telah mengalami terlalu banyak hal dalam kehidupan sebelumnya. Karena pengalaman itu, satu-satunya hal yang tidak bisa dia toleransi adalah orang-orang yang menyakiti teman-temannya. Iya, Xiao Yu tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi dan tersenyum pahit. "Saya melakukan perjalanan ke dunia luar. Awalnya, saya ingin mengirim beberapa barang ke paman saya, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Hua Ling akan melacak saya. Setelah beberapa tikungan dan belokan, saya terbunuh oleh salah satu bawahannya. Untungnya, sebelum Xiao Yu menuju dunia luar, dia telah menempatkan jiwa takdirnya di aula jiwa." "Berapa banyak kekuatan yang dikendalikan Hua Ling di dunia luar? Di mana lokasi mereka?" Nili bertanya sambil mengerutkan alisnya. Pasukan Hua Ling di dunia luar cukup banyak terkonsentrasi di wilayah utara, dekat Danau Dewa Ling Giok. Dia memiliki sekitar 60 orang, yang semuanya adalah ahli alam Heavenly Fate. 90% dari mereka berasal dari alam surga kecil, kata Xiao Yu. Hatinya bergetar ketika dia melihat betapa marahnya Nili bertindak. Nili tampak benar-benar marah, Xiao Yu khawatir dia akan mengambil tindakan gegabah. "Lupakan saja, mereka memiliki terlalu banyak orang. Dengan kekuatan kita, mustahil bagi kita untuk menghadapi mereka." Xiao Ninger juga melompat untuk mencoba dan menenangkan Nili. "Nili, kamu belum mencapai 2 nasib. Menuju ke dunia luar masih terlalu berbahaya, lebih jauh lagi, pihak lain memiliki begitu banyak orang." Nili sangat menyadari Danau Dewa Ling Jade. Itu adalah dewa danau tingkat rendah yang hampir mengering. Awalnya, tidak mungkin bagi orang-orang seperti Hua Ling untuk menguasai seluruh dewa danau. Satu-satunya alasan mengapa Hua Ling dapat menempatinya adalah karena itu menghasilkan terlalu sedikit batu spiritual. Di dunia luar, semua jenis kekuatan berjuang untuk dewa danau. Semakin banyak dewa danau yang bisa ditempati, semakin banyak bawahan yang bisa mereka rekrut dan kembangkan kekuatan mereka. Sebuah kekuatan kecil seperti kelompok Hua Ling pada dasarnya adalah lubang di dunia luar. Mereka membunuh seseorang dari sisiku. Bagaimana mungkin saya tidak membuat mereka membayar harganya? Sebuah cahaya dingin melintas dari mata Nili saat dia menepuk bahu Xiao Yu. "Jangan khawatir, aku akan membantumu membalas dendam." Ketika Nili menepuk bahunya, wajah Xiao Yu berubah sedikit merah saat dia meringis sedikit, tampak malu. Nili dan Xiao Ninger tidak memperhatikan ekspresinya. "Nili, apa yang kamu rencanakan?" Xiao Ninger bertanya sambil menatapnya. Dia khawatir Nili mungkin bertindak gegabah. Bagaimanapun, Nili hanyalah takdir. "Jangan khawatir, saya tahu batas saya. Saya tidak akan menjadi orang yang mengambil tindakan." Nili merenung sejenak, lalu melanjutkan, "Ikuti aku, kita akan bertemu seseorang." Dengan Xiao Yu dan Xiao Ninger di belakangnya, Nili menuju ke halaman Li Xingyun. Halaman Li Xingyun. Salah satu bawahan Li Xingyun, Li Hu, memimpin pesta di dalam. Ketika mereka masuk,
mereka mendengar perselisihan bergema dari aula. Tuan Muda Li punya tamu. Nili bertanya, melihat Li Hu dengan ekspresi bingung. Ya, Li Hu mengangguk. Suasana hatinya sepertinya tidak terlalu baik. Tolong tunggu di luar. Nili melihat ke arah aula dan memusatkan perhatiannya pada perselisihan. Di dalam aula ada dua orang tua yang berpakaian rapi. Salah satunya sedang berselisih dengan Li Xingyun. Penatua berkata dengan suara serius, Xingyun, bahkan kami harus mengakui bahwa bakatmu memang cukup bagus. Tapi dibandingkan dengan Li Yufeng, itu masih lebih rendah. Di antara 10 tetua keluarga api Ashen kami, 6 dari mereka telah memutuskan bahwa Li Yufeng harus menjadi patriark berikutnya. Adapun 4 tetua yang tersisa, 2 dari mereka mendukung Li Liushui, 1 mendukung Anda, dan yang lainnya memberikan suaranya. Li Liushui telah memutuskan untuk mundur dari kompetisi patriark dan sepenuhnya membantu Li Yufeng. Kami semua berharap Anda mempertimbangkan gambaran besarnya. Wajah Li Xingyun kusam, tapi dia tampak tidak menyerah. Penatua ketiga, karena Li Liushui telah mengundurkan diri dari kompetisi, aku juga akan mundur. Namun, saya tidak dapat menyetujui apa yang Anda minta. Atas dasar apa saya, Li Xingyun harus menyerahkan semua kekuatan dan bisnis saya kepada Li Yufeng? Bagaimana dia memenuhi syarat untuk memimpin saudara-saudaraku dan bisnisku? Suara tetua ketiga menjadi dingin. Di keluarga Ashen Flames, hanya satu patriark yang cukup. Saya tidak pernah mengatakan bahwa keluarga Ashen Flames membutuhkan 2 leluhur. Untuk semua patriark sebelumnya, tidak satu pun dari mereka yang pernah mengambil alih kekuatan calon penerus. Kenapa harus saya? Li Xingyun berkata dengan bangga. Li Xingyun, apakah kamu pura-pura tidak tahu? Berpura-pura tidak tahu. Saya tidak mengerti. Dia, Li Yufeng, memang lebih kuat dariku dalam hal kekuatan. Tapi bawahannya menyedihkan. Dia ingin semua saudaraku mengikutinya. Tentu, jika dia bisa mendapatkan persetujuan dari semua saudaraku. Tidak peduli persyaratan apa yang Anda tawarkan, selama mereka mau pergi, saya tidak akan mencegahnya. Li Xingyun berkata dengan suara serius sambil menatap tetua ketiga. Penatua ketiga mengerutkan kening. Bahkan dia mau tidak mau mengakui bahwa Li Xingyun memang mampu, karena semua bawahannya teguh dalam kesetiaan. Mereka semua mencoba beberapa metode untuk mengancam dan menyuap mereka, tetapi tidak ada yang mau tunduk pada Li Yufeng. Jika kamu dengan sepenuh hati mengikuti Li Yufeng, semua orang akan memperhatikanmu. Tetua ketiga menggeram, sedikit marah pada Li Xingyun. Jika Anda menginginkan kesetiaan saya terhadap keluarga, pertimbangkan itu dilakukan. Tetapi jika Anda ingin saya menjadi anjing Li Yufeng, dia tidak memenuhi syarat. Dalam beberapa tahun terakhir, hanya satu roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat keturunan naga yang telah muncul di keluarga Ashen Flames. Bicaralah dari hatimu. Saat itu, apakah bakatku lebih rendah dari Li Yufeng? Roh iblis itu awalnya ditujukan untukku, tetapi hanya karena dia adalah putra dari patriark sebelumnya, dia menggunakan metode curang untuk bergabung dengan roh iblis itu. Saya akui, dalam beberapa tahun terakhir ini, kekuatan saya tidak dapat dibandingkan dengannya, tetapi saya tidak menyerah padanya. Suara Li Xingyun membawa jejak kemarahan. Untuk seseorang di posisi Li Xingyun, dia seharusnya tidak mengucapkan kata-kata itu. Namun, dengan karakter seperti dia, mustahil baginya untuk menanggung ketidakadilan. Wajah tetua ketiga cemberut. Li Xingyun, kamu masih belum mengundurkan diri dari masalah itu. Saat itu, bakatmu memang kalah dengan Li Yufeng. Semuanya hanya salah paham. Terlepas dari apakah itu benar-benar kesalahpahaman, saya tidak ingin melanjutkan ini lebih jauh. Bahkan untuk orang tua sepertimu, bukankah kamu memiliki kekuatan sendiri? Mengapa saya harus membiarkan Li Yufeng memiliki saudara laki-laki saya? Li Xingyun menatap penatua lainnya dan berkata, Penatua kelima, mengapa Anda tidak memberi tahu saya alasannya? Apakah ada aturan seperti itu di keluarga Ashen Flames kami? Li Xingyun, ini adalah keputusan keluarga. Kekuatan yang kamu gunakan jelas merupakan bahaya bagi masa depan keluarga Ashen Flames. Tetua kelima berkata dengan alisnya berkerut. Haha, kamu akhirnya mengucapkan kata-kata itu di hatimu. Meskipun anak itu, Li Yufeng, memang lebih kuat dari saya, dia tidak bisa merebut hati orang-orang dan tidak ada yang mau mengindahkan perintahnya.
Kalian khawatir ketika saudara-saudaraku tumbuh, aku akan mulai bersaing dengannya, oleh karena itu, kalian mencoba untuk menyelesaikan masalah sejak awal, kan? Li Xingyun dengan dingin tertawa. Kalian memang telah berusaha keras untuk memberi Li Yufeng posisi itu. Kedua tetua mengerutkan alis mereka. Li Xingyun terlalu arogan dan pantang menyerah. Mencoba memaksa Li Xingyun untuk setuju mungkin akan sangat sulit. Lagi pula, masih ada seorang tetua yang berdiri di belakangnya, jadi tidak baik bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang terlalu keras. Namun, Li Xingyun memang penyebab kegelisahan keluarga, terutama karena dia baru saja memperoleh sejumlah besar roh iblis dan telah sangat meningkatkan kekuatan bawahannya. Bahaya terhadap masa depan mereka telah tumbuh lebih besar. Nili mendengar percakapan dari luar aula dan tersenyum ringan. Jadi itulah situasinya. Menurut kehidupan Nili sebelumnya, Li Xingyun akhirnya memisahkan diri dari keluarga, mungkin karena dia telah ditekan sampai batas kemampuannya. Namun, itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat, karena Li Yufeng belum menjadi patriark. Li Xingyun hanya akan melepaskan diri setelah itu terjadi. Nili lebih mengagumi Li Xingyun. Dia sangat menghargai kesetiaan dan itulah mengapa Li Xingyun mampu mengumpulkan pengikut yang pantang menyerah. Seringkali, ketika sekelompok orang mengikuti seorang pemimpin, itu bukan karena pemimpin mereka lebih kuat, tetapi karena pemimpin mereka dapat diandalkan dan tidak akan pernah melakukan ketidakadilan. Dua tetua, aku harus memintamu pergi. Tidak peduli apa, memintaku untuk memberikan kesetiaan saudara-saudaraku dan menjadi anjing Li Xingyun, itu benar-benar mustahil. Li Xingyun dengan dingin mendengus. Li Xingyun, jangan, menolak bersulang dan anggur dimasukkan ke tenggorokanmu. Kata tetua ketiga, marah. Saya, Li Xingyun, tidak melanggar aturan keluarga. Penatua ketiga, penatua kelima, apakah kalian berdua ingin menekan saya dengan kekuatan Anda? Cahaya dingin melintas di mata Li Xingyun. Kalau begitu, cari pamanku. Paman Li Xingyun adalah tetua kedua dari keluarga api Ashen, sebuah eksistensi tepat di bawah patriark. Pasti akan ada hari di mana kamu menyesali ini. Penatua ketiga dan kelima berdiri dengan marah dan meninggalkan tempat itu. Setelah tetua ketiga dan kelima pergi, Nili dan kelompoknya masuk. Saudara Nili, saya tidak pernah berpikir bahwa kalian akan datang. Li Xingyun menunjukkan senyuman. Dan kamu masih bisa tersenyum. Nili tersenyum sebagai jawaban. Kenapa aku tidak bisa? Haruskah aku menangis saat itu? Sepertinya kalian mendengar dari luar. Namun, itu tidak seberapa bahkan jika kalian mendengarnya. Itu hanya pertengkaran keluarga. Itu pasti lelucon bagi kalian. Li Xingyun mengangkat bahu sambil melanjutkan, aku ingin tahu untuk apa kakak Nili ada di sini. Saya sudah menyiapkan 100.000 batu spiritual. Li Xingyun melemparkan cincin interspatial ke arah Nili. Nili menangkap cincin interspatial dan dengan cepat menyapu mata ke dalam dan mencatat bahwa memang ada 100.000 batu spiritual di dalamnya. Dia dengan ringan tersenyum dan berkata, kamu tidak takut aku akan kembali pada kata-kataku setelah menerima uang. Lucu sekali. Saya, Li Xingyun, tidak memiliki bakat lain kecuali menggunakan mata saya untuk melihat kebenaran pada orang-orang. Saya percaya pada saudara Nili. Li Xingyun langsung tertawa. Aku sudah mendapatkan hal yang kamu inginkan. Dengan jentikan tangan kanannya, Nili melemparkan batu roh iblis ke Li Xingyun. Sangat cepat, Li Xingyun tertegun sejenak setelah menerimanya di tangannya. Awalnya, dia berpikir bahwa Nili akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mendapatkan roh iblis tingkat ini. Li Xingyun dengan cepat memeriksa isi batu di tangannya dan melihat naga jiao darah merah emas di dalamnya. Itu benar-benar memiliki tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Selain itu juga yang bermutasi. Saya jamin itu jauh lebih kuat daripada yang terintegrasi dengan Li Yufeng. Nili ringan tersenyum. Li Xingyun mengepalkan tangan kanannya dan menatap Nili dalam-dalam. Setelah beberapa saat hening, dia akhirnya membuka mulutnya dan berkata, saya tidak akan mengucapkan kata-kata terima kasih, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan dari saya, saudara Nili hanya bisa mengucapkan kata. Sebenarnya, aku butuh bantuan darimu kali ini. Temanku ini dibunuh oleh salah satu bawahan Hualing di dunia luar dan aku ingin meminjam beberapa orang darimu untuk memusnahkan mereka. Kata Nili sambil menatap Li Xingyun.
Li Xingyun menatap Nili sambil berkata dengan lugas, teman dari kakak Nili juga adalah temanku. Berapa banyak pria yang Anda butuhkan? Kapan Anda membutuhkannya? Setidaknya 200. Lebih baik jika ada beberapa ahli alam bintang surgawi. Aku akan membutuhkannya lusa, kata Nili. Yakinlah, serahkan padaku. Aku akan mengirim beberapa saudara realem surgawi Aksis juga. Li Xingyun berkata dengan alisnya sedikit berkedut. Memang, pasukan Hualing tidak bisa dibandingkan dengan pasukan Li Xingyun. Terima kasih. Nili ringan tersenyum. Apakah benar-benar perlu berterima kasih padaku? Jika demikian, berapa banyak terima kasih yang harus saya ucapkan kepada saudara Nili? Li Xingyun tersenyum. Nili telah membantunya dengan sangat baik. Li Xingyun tidak terlalu kuat hanya karena dia telah terjebak dengan roh iblis pertumbuhan tingkat luar biasa. Itu adalah fakta yang agak menyedihkan baginya. Tapi sekarang, dia akhirnya mendapatkan level Dewa 1. Akan datang suatu hari ketika dia akan membuktikan kepada semua klannya di keluarga Ashen Flames bahwa dia, Li Xingyun, pasti tidak kalah dengan Li Yufeng. Dia ingin menghancurkan pria tercela itu di bawah kakinya. Kelompok Nili berbicara dengan Li Xingyun sebentar sebelum meninggalkan tempatnya. Sekarang Xiao Ninger tahu bahwa Nili memanfaatkan kekuatan Li Xingyun, dia merasa jauh lebih nyaman. Karena Nili hanya bernasib satu, terlalu berbahaya baginya untuk pergi keluar sendirian. Bagaimanapun, binatang iblis yang menakutkan kadang-kadang muncul bahwa bahkan alam surgawi Aksis atau bahkan ahli yang lebih kuat menjadi mangsa mereka. Nili, apakah kamu akan keluar juga? Xiao Ninger bertanya dengan prihatin. Itu pasti, tapi jangan khawatir tentang itu. Dalam waktu 2 hari, saya akan mencapai 2 nasib, karena saya mencapai puncak 1 nasib baru-baru ini. Dan dengan menggunakan metode tertentu sebagai katalis, tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa jam bagiku untuk menerobos kedua nasib. Nili ringan tersenyum. Setelah bergabung dengan lukisan Sungai Myriad Miles dan pegunungan, Nili merasakan bahwa kekuatannya telah mengalami peningkatan yang jelas. Dengan sedikit lebih banyak waktu, dia akan bisa membuat terobosan. Dan yang harus dia lakukan hanyalah menghabiskan beberapa jam di dalam lukisan pegunungan dan Sungai Myriad Miles untuk berkultivasi. Mendengar kata-kata Nili, Xiao Ninger tersenyum ringan dan merasa lebih yakin. Selama Nili mencapai 2 nasib, bahkan jika sesuatu terjadi di dunia luar, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Paling-paling, dia hanya setetes tahap dalam kultivasi. Xiao Yu merasa tersentuh hatinya. Nili keluar untuk mencari keadilan baginya. Namun, setelah dia melihat dinamika halus antara Nili dan Xiao Ninger, hatinya menjadi kusut. Setelah Nili dan kelompoknya kembali ke halaman, mereka melihat Gu Bei dengan cemas menunggu mereka. Ketika dia melihat Nili dan kelompoknya kembali, alis Gu Bei mengendur. Aku sudah menunggu kalian untuk waktu yang lama. Gu Bei berkata dengan penuh semangat. Nili menatap Gu Bei dan bertanya, apakah ada masalah bagimu untuk menunggu kami di sini? Aku akan membawa kalian untuk melihat pertunjukan yang bagus. Gu Bei tersenyum misterius sambil melanjutkan, cepat, ikuti aku. Meskipun mereka tidak tahu apa yang Gu Bei bicarakan, mereka tetap mengikutinya. Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelesaikan masalah yang kamu minta dariku, jadi yakinlah. Saya pasti akan menyelesaikan tugas dengan indah. Sesuatu akan terjadi malam ini. Gu Bei mengungkapkan senyum yang berarti saat matanya melintas di jejak dingin. Mendengar kata-kata Gu Bei, Nili memperoleh pemahaman yang samar-samar saat mereka bertiga mengikuti di belakang Gu Bei. Institut Sky Soul, lapangan bela diri. Puluhan ribu orang berkumpul di arena yang semuanya menyala. Kira-kira 50 hingga 60 pertempuran terjadi secara bersamaan, masing-masing dikelilingi oleh kerumunan kecil mereka sendiri. Lautan kepala terombang-ambing. Ini adalah pertemuan perdebatan antara 3 sekte besar. Di sini, Gu Bei tersenyum. Nili berbalik untuk melihat. Dia melihat Gulan duduk di kursi dengan selimut menutupi kakinya. Wajahnya tidak lagi seputih pucat seperti sebelumnya, dan ada juga beberapa sentuhan warna pink yang membuatnya terlihat lebih energik. Pesta berjalan ke sisi Gulan. Warna kakak Gulan tampaknya jauh lebih baik. Nili ringan tersenyum. Saya harus berterima kasih kepada Tuan yang baik ini karena telah memberikan itu kepada saya.
Gulan mengangguk ringan saat tatapannya jatuh ke Xiao Yu dan Xiao Ninger yang berdiri di belakang Nili dan tersenyum ringan dengan anggukan pada mereka. Nili melihat ke arah depan arena dan memperhatikan bahwa semua orang memperhatikan panggung, di mana beberapa orang sedang berdebat. Orang-orang berteriak dan bersorak dari pinggir lapangan. Duo kakak beradik dari Gu Bei dan Gulan ada di sini. Apakah mereka merencanakan sesuatu? Nili tidak bisa menahan senyum saat dia berpikir dalam hati. Lebih dari 90% orang dari klan Gu ada di sini dan ada juga beberapa tetua yang hadir. Saat ini adalah pertarungan antara pendatang baru dari klan Gu. Gu Bei berkata dengan suara lembut. Oh, Nili mengangguk sambil melirik ke kejauhan. Menonton dari depan adalah Gu Heng yang sedang tersenyum dan mengobrol dengan beberapa senior yang duduk di sampingnya. Para senior itu seharusnya adalah para tetua dari klan Gu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.